Pada dasarnya Ayu bila memang ini ada peluang untuk bisa berdamai, Ayu lapang dada, siap untuk berdamai. Dilihat-lihat, drama konflik antara Ashanty dan mantan karyawannya, Ayu Khairun Nurrisa, kini justru semakin panas. Setelah Ayu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, kini ia mengambil langkah baru, mengajukan penangguhan penahanan. Alasannya, bukan karena sakit atau tidak kuat di dalam tahanan, tetapi karena Ayu ingin fokus menghadapi sidang. Emang boleh kalau gitu? Yang menarik, Ayu juga membuka peluang damai, tapi dengan syarat tertentu. Jadinya Ayu mau gimana sih? Lantas, apakah benar ini sekedar ajakan damai atau strategi hukum yang sedang disusun rapi? Dan bagaimana hasil dari pengajuannya itu? Nama Ashanty kembali jadi sorotan publik, bukan soal musik atau keluarga, tapi terkait perseteruannya dengan mantan karyawannya sendiri, Ayu Khairun Nurrisa, yang sudah bekerja dengannya selama hampir 8 tahun. Kasus ini sangat panjang, rumit, dan sekarang masuk ke babak baru yang kian pelik. Setelah sebelumnya Ayu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tangerang Selatan dalam perkara dugaan kecurangan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen, resmi ditahan, kini Ayu bersama kuasa hukumnya mengambil langkah baru. Mereka mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Saya yang berangkat ke Polres Tangsel, Mbak Evi namanya, dan Bang Gofur, untuk mempertanyakan terkait proses penangguhan penahanan. Kalau sudah ada prosesnya Bang, apapun misalnya udah di ACC kah atau seperti apa mungkin? Belum tahu. Komunikasi sih by WA ya, tapi belum tahu sih hasilnya seperti apa. Dan terus apapun hasilnya kita terima, dan kalaupun enggak mungkin ada langkah hukum yang kita sudah persiapkan. Dan alasannya bukan karena sakit, bukan juga karena kondisi yang tidak memungkinkan, melainkan karena Ayu ingin fokus menjalani proses hukum lain, yaitu sidang gugatan perdata yang ia ajukan sendiri melawan pihak Ashanty. Kuasa hukumnya, Stefan Herianto, menjelaskan bahwa langkah ini ada dasar hukumnya. Menurutnya, kalau ada proses perdata yang berjalan bersamaan dengan proses pidana, maka ada ruang untuk mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanannya lebih ke proses ya, memang sudah ada aturan menurut undang-undang, ada perma, ada sema, ada jurisprudensi, yang mana bila memang ada proses keperdataan yang sedang berlangsung, maka proses pidananya itu ditangguhkan terlebih dahulu. Dan Ayu pun ingin fokus dulu sama perkara dia terkait di persidangan. Makanya Ayu berupaya untuk kalau bisa keluar supaya bisa fokus di persidangan. Nggak ada masalah kesehatan Bang? Enggak sih, sejauh ini Ayu baik-baik saja. Lebih jauh, Stefan juga menegaskan bahwa pengajuan penangguhan penahanan ini memang datang dari permintaan Ayu sendiri. Ayu disebut ingin bisa lebih fokus mengawal dan menjalani proses laporan-laporan yang saat ini sedang berjalan. Ayu langsung untuk supaya dia ingin fokus terhadap laporan persidangan nanti di PMK-nya, dan juga mengawal LPRP dia atau laporan dia yang sudah ada. Selain itu, Stefan juga membeberkan perkembangan beberapa laporan yang diajukan Ayu terhadap Ashanty. Untuk laporan yang berada di Polres Tangerang Selatan, Stefan menyebut bahwa prosesnya sudah berjalan dan pihak terlapor, dalam hal ini Ashanty, sudah dijadwalkan untuk menerima pemanggilan dari penyidik. Dari Ayu. Kalau untuk laporan di Tangsel itu sudah ada pemanggilan terhadap terlapor, tapi informasinya dari penyidik, kuasa hukum terlapor itu minta di reschedule. Kapan Bang kira-kira? Ada info nggak? Baru tadi pagi saya penyidik katanya sudah ada pemanggilan terhadap pihak terlapor dari lawan ya, kan? Tapi dia minta di reschedule. Kita lihat aja satu-satu, kan sudah mulai nih. Nanti kita tinggal estafet bagaimana selanjutnya. Intinya apapun proses hukumnya, dimanapun itu pasti akan kita kawal, kita pantau, dan harus berjalan. TPPU itu harus lebih spesifik lagi. Nanti kita juga akan
harus kita lapor pajak dulu dan lain-lain. Tapi sementara ini kata Ayu tahu yang ini aja dulu. Karena kan effortnya luar biasa tuh. Effortnya luar biasa. Dan Berarti- makan banget waktu. Berarti satu-satu Bang ya, yang Satu-satu. di Polres Tangsel dulu Satu-satu. selesai Polres Selatan. Karena begini aja banyak klien masing-masing klien kami agak bukan terbengkalai ya, setidaknya agak sedikit ngambil waktu mereka gitu. Oke. Diketahui, sidang perdata terkait perkara antara Ayu dan Ashanty telah dijadwalkan pada 6 November 2025 mendatang. Pihak Ayu menyebut bahwa mereka sudah menyiapkan segala kebutuhan dan strategi untuk menghadapi persidangan itu. Kita udah persiapkan sih, tinggal kita hadiri dan kita berharap semoga semua pihak datang ya. Dan nanti ada momen juga nggak sih Bang, Ayu dan Ashanty akan dipertemukan di mediasi gitu? Kita lihat nanti, harusnya sih ada Mungkin untuk sidang perdata nanti agendanya seperti apa Bang? agendanya. Apa baru berkas-berkas saja atau seperti apa? Enggak sih, udah harusnya relas panggilan sudah sampai ya ke para pihak ya. Tinggal mereka menghadiri aja sih. Dalam pernyataannya, Stefan juga menyebut kalau uang yang menjadi objek perkara ini tidak digunakan seorang diri oleh Ayu, melainkan dinikmati juga bersama sang suami. Saat ditanya soal apakah selama Ayu ditahan, mantan suaminya sudah sempat menjenguk, Stefan menjelaskan 2 minggu lalu kabarnya belum ada kunjungan dari pihak mantan suami. Terakhir 2 minggu lalu saya dapat kabar sih belum ya, tapi nggak tahu, nanti saya coba konfirmasi ke penyidik ya. Juga belum. Kalau menurut pengakuan keterangan baik dari orang tuanya Ayu maupun Ayunya, uang tersebut dinikmati mereka bersama kok, dinikmati Ayu, dinikmati sama suaminya gitu kan, untuk kehidupan dia gitu kan. Toh ini menurut keterangan lagi keterangan ya, suaminya 8 tahun kalau nggak salah nganggur ya, jadi memang biaya hidupnya ya dari mana kalau nggak dari Ayu. Di sisi lain, sang pengacara juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, yakni pada 7 November mendatang, akan ada pertemuan antara kedua belah pihak kuasa hukum. Pihak Ayu sendiri menyatakan bahwa mereka tetap terbuka untuk berdamai. Namun jika pihak lawan terus melanjutkan proses laporan, maka Ayu juga siap menghadapinya. Tanggal 7 juga kemarin Abang sempat bilang akan ada pertemuan antara kedua lawyer Ashanty dan Ayu. Seperti apa mungkin Bang? Apa yang akan dipersiapkan? Terkait kerjaan, ada undangan kita untuk datang ke sana, bicara langsung dengan Bang Mangata ya. Apakah kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk damai juga Bang antara Ayu dan Nggak Ashanty? tahu, tapi pada dasarnya Ayu bila memang ini ada peluang untuk bisa berdamai, Ayu lapang dada, siap untuk berdamai, siap mencabut laporannya. Namun kalau memang dari pihak lawan masih mau terus, ya kita juga akan kawal terus terhadap laporan-laporan Ayu. Berarti kalau berdamai bisa dibilang uang akan dikembalikan oleh Ayu. Nanti teknisnya gimana biar proses aja dulu. Pihak Ayu menyebut bahwa syarat untuk mencapai perdamaian dengan pihak Ashanty adalah kedua belah pihak sama-sama mencabut laporan yang sudah dibuat. Sementara itu, pertemuan antara kuasa hukum dari kedua pihak juga diketahui bermula dari permintaan pihak Ayu. Pertemuan itu disebut akan membahas mengenai urusan ketenaga kerjaan. Kalau berdamai syarat yang Ayu pengenin, apakah tetap harus ada syaratnya itu? Apa cabut laporan Nanti aja saya gitu coba Bang? dulu. Yang jelas sih kalau damai ya masing-masing pihak saling cabut LP. Tapi yang kegiatan pertemuan dua lawyer tanggal 7 ini atas permintaan siapa Bang? Awalnya kan kita bersurat terkait ketenaga kerjaan ya kan. Kita mensomasi, dapat undangan untuk kita harusnya di beberapa minggu yang lalu, tapi dapatnya kemarin untuk minggu depan, hari tanggal 7 untuk ketemu di kantornya pengacaranya. Yang diinginkan apa sih Bang dari setelah mungkin pertemuan tanggal 7 ini? Apakah ada jalan terang untuk perdamaian atau seperti apa Bang? Sebenarnya lebih ke tripartit ya, terkait tenaga kerjaan aja sih. Namun kalau memang nanti ada senggol ke sana, welcome, kita welcome kok. Namun,
Hingga video ini dibuat, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ashanti terkait pernyataan pengacara Ayu soal damai dan pencabutan laporan dari kedua belah pihak. Pada akhirnya, kasus ini masih terus berjalan dan menjadi sorotan publik, terutama karena melibatkan dua nama yang sebelumnya dikenal memiliki hubungan baik. Kini, semua kembali kepada proses hukum dan bagaimana masing-masing pihak memilih untuk melangkah. Lantas bagaimana menurut kamu? Apakah pengajuan penangguhan penahanan Ayu akan dikabulkan? Dan apakah akan ada jalan damai dari pihak Ashanti? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.